Shalom, Damai di hati. Damai di hati. damai di hati. Shalom. Shalom. Ya, apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Baik, luar biasa. Luar Sehat-sehat, biasa. sehat-sehat semua ya. Jangan lupa selalu protokol kesehatan apa? Pakai pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke, silakan sampaikan salam untuk teman-teman virtual kamu. Ketika kita tidak lagi berhadapan tatapan muka seperti biasa di sekolah, jangan lupakan untuk selalu memberikan shalom walaupun kita bertemu secara virtual. Silakan. Ya, shalom teman-teman. Shalom teman. Ya. Baiklah, saat ini kita hendak memulaikan pembelajaran kita. Kita awali dengan doa dan doa sekaligus juga dengan penilaian seperti yang sudah dibicarakan pada awal pertemuan semester. Disilakan yang bertugas untuk doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makasih Tuhan pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati, memimpin dari awal pertengahan berakhir dengan baik. Berkati juga diskusi kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Materi pembelajaran kita saat ini adalah tema keluarga dan pernikahan Kristen. Dengan materi pembelajarannya adalah pernikahan dalam perspektif Kristiani. Yang dalam bacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita saat ini tentang pernikahan Kristen dalam perspektif Kristiani, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pernikahan. Selanjutnya, siswa mampu memahami makna pernikahan melalui tayangan video. Siswa mampu memahami unsur dasar pernikahan dalam Alkitab. Mampu mengidentifikasi tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Mampu mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen. Siswa mampu mengungkapkan pentingnya kasih dan keluarga. Selanjutnya, siswa mampu membuat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pelajari bersama bagaimana Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan, yang artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, ya, dalam dua jenis kelamin. Nah, dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Dan Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka terikat atau mengikat diri. Dan itulah pernikahan. Nah, saat ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana sebenarnya pernikahan dalam perspektif Kristiani. Ketika materi yang lalu kita sudah pelajari bersama, Tuhan membentuk suatu keluarga dimulai dari menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi satu persekutuan yang luar biasa, saling membutuhkan, saling mendukung. Nah, bagaimana pernikahan dalam perspektif Kristiani? Nah, sebelumnya kita akan membentuk dua kelompok
Dua kelompok ini akan dibagi dalam dua kelompok besar, kelompok laki-laki dan perempuan. Akan membahas video yang akan ditayangkan dengan pertanyaannya, kamu mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Jadi apa masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan lewat video tersebut? Kemudian apa makna pernikahan menurut kamu, ya, dan apakah penting mempersiapkan pernikahan ketika kamu menonton video tayangan tersebut? Ya. Mari kita lihat bersama video tayangannya. Jika waktu bisa pulang, aku lebih memilih jalan yang terang. Di mana cinta akan tetap hangat. Di mana prestasi mengukir senyum bangga untuk orang tua. Menikah di usia dini membuatku kehilangan semuanya. Sekolah, teman, canda dan tawa yang biasa kami lalui bersama. Bahkan cita-cita yang telah kubangun di bangku SMA. Terkadang aku iri pada mereka yang masih bisa tersenyum, mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, bukan hanya karena nafsu belaka. Aku memang bodoh. Bahkan aku terlalu mudah untuk dibodohi oleh kata-kata manis. Aku telah berikan semua yang kupunya untuknya. Hanya berharap dia untuk selalu bersamaku. Tapi aku salah. Ternyata kehamilanku membuat dia tak ingin bersamaku. Tapi aku terus memohon padanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai dia bersedia untuk menikahi. Namun kurangnya kedewasaan di antara kita membuat hubungan ini menjadi berantakan. Amarah selalu mewarnai hariku.
tayangan video tadi. Nah, 2 kelompok diskusi ini silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan kamu identifikasi apa permasalahan pernikahan yang kamu dapat dari video tersebut. Langsung saja. Dari kelompok laki-laki dulu, Ibu berikan kesempatan. Masalah pernikahan apa yang kamu dapati dari video tersebut? Silakan. Tolong aktifkan. Ya, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Ya, apa lagi? Ya. Dari kelompok laki-laki. Begitu banyak masalah yang dihadapi ketika mereka memutuskan untuk menikah di usia masih muda, sehingga ada permasalahan dalam pernikahan mereka. Apa saja? Tadi karena ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, jadi belum mampu untuk bertanggung jawab, sudah memutuskan untuk menikah. Apalagi? Secara finansial belum siap, ya. Silakan, itu dari kelompok laki-laki. Dari kelompok perempuan, langsung saja. Kedewasaan setelah pernikahan yang telah tersebut itu permasalahan mental, permasalahan ekonomis, permasalahan edukatif, dan permasalahan biologis. Ya, apalagi? Ada lagi? Tadi yang masuk? Belum adanya pemahaman yang benar tentang pernikahan. Belum adanya pemahaman yang benar tentang pernikahan. Secara aspek ekonomis belum siap. Ada lagi? Tidak memiliki komitmen. Tidak memiliki komitmen. Ada lagi? Tidak memiliki pengetahuan atas dasar pernikahan yang baik. Tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan Kristen itu yang benar. Tidak ada kedewasaan. Ya? Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, nah, apa makna pernikahan menurut kamu? Jadi apa makna pernikahan menurut kamu? Silakan dari kelompok perempuan. Pernikahan itu sebenarnya apa? Adalah suatu persekutuan. Ya, Pernikahan adalah suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling mencintai. ya, suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan, saling melengkapi, saling mencintai satu dengan yang lain. Terima kasih untuk perwakilan perempuan, Angelina. Dari laki-laki, silakan. Apa makna pernikahan menurut kamu? Ya. Makna pernikahan menurut kamu. Ketika kamu melihat banyak permasalahan yang dihadapi lewat tayangan video itu, nah, kamu menarik suatu pemahaman apa sebenarnya makna pernikahan menurut kamu? Silakan kelompok laki-laki. Pernikahan adalah suatu hubungan yang harus dipikirkan secara matang-matang. Ya, pernikahan adalah suatu hubungan, suatu fase tahapan yang harus ya dipikirkan secara matang. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang ketiga, apakah penting mempersiapkan pernikahan? Ya, dua-dua kelompok sangat-sangat penting mempersiapkan pernikahan. Sehingga permasalahan yang kamu daftarkan tadi, yang sudah diidentifikasi tadi, itu tidak terjadi. Ya, ada aspek ekonomisnya belum siap, tidak ada kedewasaan, ya, belum ada tanggung jawab. Mereka masih melihat teman-teman yang lain masih asik, ya, untuk melakukan tugas bersama, untuk buat PR sekolah, sehingga mereka yang sudah memutuskan untuk menikah muda, ya,
akhirnya ada penyesalan dalam hati mereka. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita lihat unsur dasar mengenai pernikahan dalam Alkitab. Apa sebenarnya makna pernikahan menurut Alkitab? Mari kita lihat bersama. Nah, pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan Alkitabiah adalah antara seorang pria biologis dan seorang wanita biologis. Nah, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi ada kesatuan pria dan wanita. Menurut Alkitab, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, penggunaan istilah suami dan istri dalam konteks ayah dan ibu menjadikan jelas bahwa pernikahan ditujukan untuk seorang pria dan seorang wanita secara biologis. Ya. Jadi satu orang wanita, satu orang pria saja. Dan ini merupakan penegasan, ya. Dalam Matius 19 ayat 4 sampai 5 dikatakan menegaskan kembali bahwa pernikahan itu antara seorang pria dan wanita, dan karena itu pernikahan homoseksual bukanlah pernikahan Alkitabiah. Jadi harus berhati-hati ya untuk penyimpangan-penyimpangan yang demikian, ya. Itu tidaklah Alkitabiah. Selanjutnya, pernikahan melibatkan kesatuan seksual. Jadi pernikahan disebut kesatuan dari satu daging, bahwa di dalam pernikahan terdapat seks, ya, itu adalah jelas, ya. Tetapi itu dalam satu pernikahan. Alkitab sangat jelas menekankan hal itu di dalam satu pernikahan. Pernikahan adalah suatu persahabatan. Artinya, ya, pernikahan yang dibangun atas dasar hubungan persekutuan persahabatan di mana suami istri saling mengasihi dan mencintai akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pernikahan yang dibangun hanya atas dasar hubungan seksual, ya. Jadi pernikahan yang dibangun atas dasar hubungan persahabatan, ya, suami istri saling mencintai, mengasihi, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pernikahan yang hanya dibangun atas dasar hubungan seksual, ya. Nah, selanjutnya pernikahan melibatkan satu perjanjian di hadapan Tuhan. Jadi kepada Tuhanlah kedua mempelai mengucap janji untuk sehidup semati, berjanji untuk setia dan mengasihi Tuhan. Bukan hanya berjanji di hadapan manusia, di depan pendeta, gembala, tetapi satu perjanjian sehidup semati itu di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, ya. Pernikahan adalah pemutusan atau pelepasan dengan pihak orang tua. Oleh karena itu harus memerlukan kedewasaan bagi kamu ketika kamu hendak memutuskan untuk menikah, ya. Di tahap atau fase ketika kamu hendak menikah nanti, ya, kamu akan terlepas dalam pengertian ada pemutusan hubungan dengan orang tua. Oleh karena itu tadi dikatakan harus siap secara finansial, aspek ekonomi harus siap. Kamu harus mampu untuk bertanggung jawab. Jadi melepaskan artinya bukan berarti tidak lagi ada hubungan. Jadi dalam pengertian tidak lagi memiliki ketergantungan secara utuh kepada orang tua, ya. Tidak mengharapkan sokongan atau dipenuhi kebutuhan sepenuhnya oleh orang tua. Jadi tidak lagi demikian, ya. Pernikahan adalah kelanggengan, jadi bersatu seterusnya dan selama-lamanya, ya. Kelanggengan seumur hidup. Pernikahan adalah kesatuan. Jadi kesatuan bukan melelehkan dua kepribadian untuk menjadi satu, namun dua individu hidup dan bekerja selaras dengan nilai-nilai yang sama dan untuk tujuan bersama. Jadi kesatuan adalah perbedaan yang membawa keselarasan. Pernikahan adalah keintiman. Jadi keintiman adalah hadiah utama untuk semua yang kita tanamkan dalam pernikahan. Satu kesatuan, ya, tidak lagi terpisah. Pernikahan adalah penyatuan dua anak Tuhan yang sepadan dan seimbang. Dalam Kejadian 2 ayat 18
tidak baik manusia seorang diri saja, dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen, seperti yang sudah dibahas tadi. Karena pernikahan itu adalah lembaga yang dikuduskan Tuhan. Jadi harus benar-benar mengerti, memahami. Perlu persiapan yang memadai untuk dua pribadi yang berbeda ini. Harus benar-benar siap. Secara teknis, pernikahan harus siap ketika kamu hendak menikah nanti. Konteksnya kamu sebagai remaja Kristen, ya, saat ini, ya, bukan berarti ketika selesai SMA langsung menikah, tidak. Tetapi saat ini diberikan pemahaman untuk kamu mampu berpikir jauh ke depan, berpikir lebih dewasa ketika kamu hendak ada di fase atau tahap pernikahan itu. Apa saja yang memang harus dipersiapkan, ya. Ada persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Ya, persiapan jangka panjang yang mencakup bagaimana kamu mempersiapkan diri sebagai keluarga Kristen. Dalam hal ini ada katekisasi pernikahan. Kamu harus siap secara mental, spiritual kamu benar-benar sudah siap. Kemudian ya untuk persiapan secara teknis, ya itu hal yang juga harus dipersiapkan. Hakikat, tujuan, dan dasar pernikahan Kristen. Nah, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena saling mencintai, ya, saling mengasihi, membentuk suatu kehidupan secara bersama, tetap memiliki tujuan yang sama. Nah, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, seperti yang sudah dibahas tadi dalam unsur dasar pernikahan menurut Alkitab. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar suatu pernikahan. Jadi suatu pernikahan tanpa dasar yang kuat, tanpa cinta kasih Tuhan Yesus kita jadikan dasar yang kuat, pasti akan hancur. Untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup, ya, suami dan istri mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan, ya, kebahagiaan. Bukan hanya dari pihak suami saja, tetapi juga dari pihak istri. Jadi semua, jadi kedua belah pihak harus saling memberikan, ya, kebahagiaan, bukan menuntut saja. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, bukan poligami. Nah, pentingnya kasih dalam keluarga yang adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa cinta kasih Tuhan itu sebagai dasar pernikahan Kristen. Oleh karena itu, sangat penting itu kasih, ya, dalam keluarga. Itu menggambarkan cinta kasih Tuhan, sehingga pernikahan dan keluarga yang dijiwai dan dihidupi oleh cinta kasih akan memancar keluar, ya, menjadi kesaksian yang menarik, menjadi pewartaan hidup kepada orang lain di sekitar kamu. Kalau tidak memiliki kasih, bagaimana kamu mau mengasihi suami atau istri kamu? Di hati saja sudah tidak ada kasih, ya. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, menurut gambarnya atau imago Dei, ya, untuk saling mengasihi. Begitu juga kita mengasihi sesama, kita mengasihi Allah. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif, yang unik, ya. Harus menaruh kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki kepada perempuan, dan itu merupakan rencana Allah. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik. Jadi keluarga Kristen harus menjadi komunitas yang mewartakan kabar baik. Nah, oleh karena itu harus ada dalam diri kamu untuk saya harus buat komitmen. Nah, mari kita buat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Bukan hanya
sekedar kamu ketika hendak menikah, ya, tetapi mewartakan cinta kasih Kristus ketika saat ini kamu sebagai remaja Kristen. Sehingga kebiasaan kamu untuk mewartakan cinta kasih kamu itu akan mengalir ketika kamu hendak memutuskan untuk menikah. Nanti ya, bukan sudah selesai SMA saya hendak menikah, tidak. Tetapi kedewasaan kamu yang kamu tanamkan dari sekarang akan terbawa terus sampai kamu menikah, memiliki kehidupan keluarga yang bahagia di dalam Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan. Nah, keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Dengan demikian setiap anggota keluarga Kristen, baik bapak, ibu maupun anak-anak, menjadi penerima sekaligus menjadi pewarta Injil. Nah, demikian pembahasan kita saat ini tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Ibu. Iya. Silakan. Ada Ibu, saya mau bertanya Ibu. Iya. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, pertanyaannya itu, bagi seorang yang tidak menikah, apakah itu merupakan hal yang baik atau tidak Ibu? Ya. Ya, untuk Seperti Paulus. ya, untuk seorang yang tidak menikah, keputusan untuk tidak menikah bukan hal yang baik dan tidak baik dalam pengertian kamu harus menikah. Menikah itu baik, tidak menikah itu tidak baik, tidak demikian. Rasul Paulus dia memutuskan untuk tidak menikah, tetapi komitmennya untuk memberitakan Injil itu dia lakukan. Nah, menikah dan tidak menikah, komitmen untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, untuk terus menjadi saksi Kristus, mewartakan Injil Kristus itu harus tetap dilakukan. Ketika pun ya, kamu menikah ataupun memutuskan untuk tidak menikah. Ya, jadi itu. Sehingga komitmen pribadi ya untuk mewartakan Injil tidak dipengaruhi ketika kamu mengambil keputusan menikah ataupun tidak menikah. Tetapi komitmen pribadi dalam hati ini untuk mewartakan Injil Kristus selalu, setiap waktu. Bukan hanya sewaktu-waktu saja, tetapi setiap waktu kita harus mewartakan Injil. Bukan hanya ketika kamu mau menjadi pendeta, menjadi gembala, tidak. Tetapi mewartakan Injil Kristus itu dari sikap hidup kamu, tindakan kamu, cara bertutur, cara berpikir, bahkan tindakan kamu itu menjadi teladan Kristus bagi siapa saja. Dan itu wujud kamu memberitakan Injil. Ya. Bukan hanya sekedar kamu memimpin ibadah di ibadah pemuda remaja, ya. Bukan hanya sekedar demikian, tetapi wujud pewartaan Injil kamu yaitu lewat sikap hidup kamu, tindakan kamu yang menjadi berkat bagi keluarga kamu, menjadi berkat bagi mama, papa, adik, kakak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi Ibu rasa demikian. Dan sebagai kesimpulan, bagaimana pernikahan Kristiani itu harus menjadi dasar yang kuat dalam pribadi kamu untuk saat ini kamu mulai berpikir jauh ke depan, ya, berpikir dewasa ketika hendak menikah, ya, nanti harus mempersiapkan secara matang. Kedewasaan kamu harus benar-benar siap, tanggung jawab, harus benar-benar secara spiritual yang utama, ya. Bagaimana kamu mampu mengetahui apa sebenarnya makna pernikahan Kristen seperti yang sudah dibahas tadi, sehingga kamu tidak akan salah melangkah, ya. Banyak terjadi pernikahan dini, tetapi juga seiring dengan itu banyak juga terjadi perceraian dini, sehingga harus benar-benar dipersiapkan secara matang untuk melangkah di satu tahap yang dikatakan pernikahan.
Oke? Ya, Ibu rasa demikian untuk pembahasan kita, dan saat ini Ibu akan mengambil absen, ya. Kehadiran kamu, Ibu akan cek kehadiran. Kenapa tidak Ibu cek dari awal? Karena pengaruh jaringan, sehingga ketika mengambil absen di awal ada yang lain karena jaringan terhambat masuk, terlambat, ya. Anastasia Tangkilisan, Hadir, Bu. Angelina Van As, ya. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom pembelajaran agama Kristen kita saat ini. Dan untuk tugas akan Ibu bagikan di link grup Telegram. Dan selanjutnya untuk resum ditunggu untuk mengumpulkan tugas kelas 11 MIPA 1. Ya. Demikian untuk pembahasan kita, pembelajaran kita, dan saat ini kita akan tutup dengan doa. Silakan doa tutup sekaligus dengan penilaian. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran agama dari siang hari ini, mari kita dalam doa. Doa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri, sehingga di siang hari ini kami sudah boleh melaksanakan pelajaran agama. Biarlah pelajaran agama yang kita sedang ikutin bisa kami pahami dan dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menjawab doa dan permintaan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semua, terima kasih kelas 11 MIPA 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai di hari Ibu. Kasih Bu. Terima kasih. Jaga kesehatan semua ya. Sama-sama Bu. Ya.